Jadi sekarang kamu di Jakarta mau tinggal sama siapa? Saya nggak tahu. Tadinya saya mau cari tempat kos, tapi saya nggak punya uang lagi. Anak ini kasihan bener. Kayaknya dia jujur. Saya yakin dia anak baik-baik. Ah, kalau kamu mau percaya sama saya, mungkin saya bisa bantu kamu. Bapak mau bantu saya? Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jalan apa yang ingin kau tunjukkan kepadaku? Mengapa semua ini terasa begitu berat, ya Allah? Ya Allah, jika jalan ini adalah jalan yang terbaik untukku, tuntunlah hambamu untuk mengikuti kehendak-Mu, ya Allah. Berikanlah hambamu kekuatan untuk menjalani cobaan yang Engkau berikan. Ya Allah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi dan siapa-siapa lagi. Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, mudahkanlah jalanku yang selanjutnya. Bantu aku untuk bertahan. Amin. Dek, sendirian aja. Eh, iya, Pak. Kok duduknya ngejauh? Takut sama saya? Jangan khawatir. Saya nggak akan macam-macam sama kamu. Bukannya apa-apa, Pak. Tapi saya baru aja habis kerampokan. Jadi saya masih trauma. Kata Ustadz saya, di Jakarta ini keras. Jadi saya harus hati-hati. Iya, iya. Kamu harus hati-hati kalau di Jakarta. Harus waspada. Karena kalau meleng sedikit, kamu bisa habis. Terus sekarang tujuan kamu mau kemana? Mungkin saya bisa antar kamu. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi. Bahkan di dunia ini. Jadi saya nggak tahu mau kemana. Karena ibu saya baru aja meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eh, jadi sekarang kamu di Jakarta mau tinggal sama siapa? Saya nggak tahu. Tadinya saya mau cari tempat kos. Tapi saya nggak punya uang lagi. Anak ini kasihan bener. Kayaknya dia jujur. Saya yakin dia anak baik-baik. Ah, kalau kamu mau percaya sama saya, mungkin saya bisa bantu kamu. Bapak mau bantu saya? Iya, itu pun kalau kamu mau percaya sama saya. Ya udah, yuk. Kamu ikut saya. Saya kenal dengan orang yang punya kos-kosan dekat sini. Yuk.
300.000 sebulan, 3 bulan dibayar di muka. Uang sebanyak itu, Bu. Aduh, Neng, di Jakarta uang segitu mah tidak banyak. Tapi 900.000, uang sebanyak itu saya dapat dari mana? Situ nggak punya duit. Pak Dedi, orang nggak punya duit kok dibawa ke rumah saya sih? Rati. Kamu nggak usah khawatir. Saya akan bayarin dulu uang kos kamu. Saya nggak mau, Pak. Saya kan baru kenal sama Bapak. Siapa bilang saya mau kasih kamu gratisan? Kamu kerja sama saya. Nanti uang gaji kamu saya potong untuk bayar uang kos. Gimana? Bekerja. Saya dapat pekerjaan, Pak. Alhamdulillah. Saya mau kamu bantu saya untuk jadi guru di sekolahan anak-anak jalanan. Ya? Insya Allah bisa, Pak. Terima kasih banyak. Rati mana, Kak? Kok dia nggak pernah jenguk saya? Rati mana, Ren? Rati udah pindah. Pindah. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Aku nggak percaya sama ucapan Kak Ani. Terserah. Yang jelas, sekarang ini Rati itu udah nggak tinggal lagi di kampung kita. Karena ibunya udah meninggal. Jadi nggak ada gunanya lagi dia tinggal di sini. Meninggal. Ren. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan-rekan pengajar, kita kedatangan rekan baru namanya Ratih. Dia akan membantu kita semua di sini. Kayaknya ada guru baru tuh. Deket banget ya sama Pak Dedi. Jangan-jangan dia itu. Iya, ngaco deh kamu. Halo. Kenalin, aku Nurul. Rati. Yaudah, langsung sekarang aja aku tunjukin sama anak-anak. Ayo. Langsung ngajar sekarang. Ya, iya, langsung aja sekarang. Masa tahun depan. Tapi aku belum pernah ngajar. Selalu ada hal pertama dalam segala hal. Yuk. Permisi. Assalamualaikum adik-adik. Kakak mau memperkenalkan guru kalian yang baru. Namanya Kak Rati. Halo adik-adik. Yaudah, sekarang kalian belajar sama Kak Rati ya. Rati, aku tinggal dulu ya. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja sama aku. Ya? Makasih ya, Rul. Adik-adik, sekarang kita belajar 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 apa sih biasanya? Sis, aku nemuin Rati sebelum dia pergi. Kamu nemuin Rati. Aku minta Rati untuk jaga kamu. Karena aku tahu yang ada di hati kamu tuh cuma Rati.
Tapi Ratih bilang kalau dia tuh udah nggak bisa lagi sama kamu, Sis. Dan dia nyuruh aku yang jagain kamu. Ren, aku ingin tahu kenapa Bu Ratna sampai meninggal. Adik-adik, ini soal matematika. Nanti kalian jawab di buku kalian masing-masing ya. Dari awal saya sudah yakin kalau dia anak baik-baik. Tapi saya juga kagum dengan dia. Kelihatannya dia punya masa lalu dan masalah yang berat. Tapi dia tetap bertahan Gimana adik-adik? dan Kesulitan? mencoba untuk tetap tidak kehilangan keyakinannya sama sekali. Dia pasti anak yang kuat hatinya ya, Pak. Subhanallah. Allah memang maha penyayang. Gimana? Adik-adik udah Oh iya, selesai? Pak. Sekarang kita sampai Ngomong-ngomong, jawabannya. Bapak menemukan dia di mana? Di masjid, Ro. Dan dia butuh bantuan kamu. Sudah menjadi kewajiban kamu untuk membimbing dia lebih baik lagi. Ya, ibadahnya, amalnya, semuanya. Pokoknya semuanya. Tenang aja, Pak. Insya Allah, Nurul bisa bantu. Serahin aja semuanya ke Nurul. Semua karena Kak Hani. Kenapa sih? Kenapa Kak Hani selalu jahat sama Ratih? Kamu keterlaluan, Sis. Sis, gua ngelakuin ini semua demi kakak lo. Dan kakak lo ngelakuin ini semua demi lo. Jadi tolong, jaga mulut. Kalian munafik! Konyol. Bi, tunggu, kamu kemana? Bi. Oh, Bi. Kamu maklumin Sis dong. Dia tuh masih shock. Konyol banget sih adik kamu. Aku enak sama dia tuh nggak. Udah dibantuin capek-capek. Bukan terima kasih. Ini malah ngomong sembarangan. Kamu maklumin lah, Bi. Dia tuh masih shock. Nah, itu bukan alasan lah. Kamu terangin dong sama dia. Hah? Jelasin gimana. Aku tuh nggak ada hubungan apa-apa masalah ini. Kenal Ratih aja enggak. Tapi aku mau untuk merencanakan sesuatu bagaimana jatuhin Ratih. Dan aku lakuin buat siapa? Aku lakuin buat kamu. Dan kamu buat siapa? Buat adik kamu. Dia harus tahu itu. Udah lumpuh, belagu setengah mati. Maksud kamu? Aku jalan dulu ah. Bi. Masih... Red nih. Masih ngomong deh.